واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, karunia, petunjuk, hidayah, kesempatan Allah berikan sehingga kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah menunaikan satu faridah Allah. Kemudian kita mempelajari ayat dan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh As-Sa'di dalam muqaddimah mantumah qawaid fikihnya itu mengatakan: i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad daran wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya afdalul minan, karunia paling besar, nikmat paling besar yang Allah berikan itu adalah ilmun. Ilmun itu seperti apa? Ilmun itu baru menjadi karunia paling besar. Yuzilu anka syakka wad daran. Kalau ilmu itu mampu menghilangkan syak, sangkaan, praduga, wadaran dan kotoran. Di rakaat pertama tadi imam membacakan ayatnya itu. Apa fungsi dari ilmu itu? Dengan bacaan imam yang sangat apik sekali tartilnya, sehingga kita bisa mentadabburi firman Allah tadi. Anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha. Air itu akan memenuhi setiap lembah wadi itu sesuai dengan ukurannya. Ada yang lembahnya besar, airnya terisi banyak. Ada lembah kecil, terisi kecil sedikit. Wahtamala sailu zabadar rabiyah. Ketika air itu masuk lembah, kotoran yang ada dalam lembah itu, kotoran, bangkai, yang najis-najis dalam lembah itu semuanya diangkat oleh air. Di akhir ayat imam mengatakan firman Allah tadi, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardh. Yang tersisa dalam lembah cuma air yang putih, jernih, bersih yang bermanfaat untuk manusia. Yang tidak bermanfaat itu, kotoran itu terapung-apung di permukaan lembah. Ketika terisi lagi airnya, akhirnya kotoran itu keluar dari lembah. Seperti itu ilmu, kalau sekiranya ilmu itu bermanfaat. Yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Hudita afdalal minan ilmun yuzilu anka syak. Menghilangkan dari kita syak, menambahkan kita keyakinan. Tapi kalau makin bertambah ilmu, makin bertambah keraguan, berarti ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat.
Yang kita janjikan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selesai dari pembahasan ini nantinya kita akan membuat satu majelis khusus yang kita bicarakan syubhat-syubhat di luar tentang asma Allah dan sifat husnanya. Itu ketika sudah pondasi keimanan tauhid kita terhadap asmaul husna ini sudah kita bangun dengan begitu kuatnya. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita merujuk ke kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyura yang sedang kita pelajari ini, pertanyaan yang 51 Al-Wahid wal Khamsun itu bertanya tentang apa itu tauhid asma dan sifat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan kaidah yang keempat, cara beriman terhadap asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ula. Caranya seperti apa? Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kita tetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Kita nafikan untuk Allah apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Dan kita nafikan untuk Allah apa yang Rasulnya nafikan terhadap Tuhannya. Penetapan itu kita tidak pernah membedakan. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan ada sifat Allah yang sifatnya itu dzatiyah. Ada sifat Allah yang sifatnya ma'nawiyah. Ada juga sifat Allah yang sifatnya fi'liyah. 3 bentuk atau 3 jenis sifat Allah itu kalau kita klasifikasi dengan bentuk yang 3 tadi, semuanya kita tetapkan untuk Allah. Yang penting Allah tetapkan untuk dirinya. Menetapkan itu untuk Allah tanpa tashbih. Tidak pernah kita serupakan Allah dengan makhluk. Hasya lillah. Mustahil bagi kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tanpa tamsil, min ghairi takyif, memperagakan kita juga tidak. Merumpamakan tidak, memperagakan tidak. Ta'til, membatilkan maknanya. Ayat Quran tentang Asmaul Husna, hadis tentang Asmaul Husna, tidak pernah kita batalkan maknanya. Kita imani. Kita imani. Tapi pada pertemuan yang lalu jamaah kaum muslimin kita mengatakan mengimaninya, memahami tafsirnya cukup dengan sekedar membacanya. Tafsiruha qira'atuha. Jadi tafsirnya itu apa? Itulah bacaannya. Tidak ditakwil, tidak kita batalkan maknanya, tidak kita tahrif, tidak kita pelesetkan katanya, kita tambah, kita kurangi huruf supaya maknanya berubah, itu tidak kita lakukan. Kita mengimaninya sebagaimana Allah mengatakan tentang dirinya dan Rasulnya mengatakan tentang Tuhannya. Kalau seperti itu keyakinan itu akan melahirkan ketenangan dan kenyamanan. Tidak ada masalah kita. Kalau besok di hari kiamat Allah minta pertanggungjawaban, kita cukup menjawab mengatakan begitu yang terdapat di dalam Quran dan hadis Rasulmu. Kijit lagi nyawa akidah ron. Kenapa akidah anda seperti ini? Ya seperti itu saya dapatkan dalam kitabmu ya Rabb. Kenapa seperti itu akidah anda? Begitu saya dapatkan dari hadis Rasulmu. Selesai. Kalau anda melakukan takwil, tahrif, ta'til dan lain sebagainya, ketika datang pertanyaan yang sama, pertanggungjawaban terhadap akidah anda itu, siapa yang harus kita salahkan? Oh ini saya dapatkan dari mana itu? Makanya dalam Al-Quran disebutkan
akan datang Allah besok di hari kiamat dan orang-orang tidak mengenalinya. Tidak mengenalinya. Tidak mengenalinya dalam maksud mereka dulu punya keyakinan bukan seperti kenyataan yang akan mereka lihat di hari kiamat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertanyaan ke-51 ini, di akhir penjelasan tentang tauhid asma dan sifat ini, beliau menyebutkan hadis inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Wa huwa fi sahih, kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaitahu bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib 'indaka an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi. Ini jamaah kaum muslimin mengantarkan kita untuk kaidah selanjutnya. Itu kaidah keberapa sekarang? Ke-5. Keberapa? Ada versi 5, ada versi 6. 5. Kaidah pertama apa itu? Nama Allah semuanya itu husna, kesempurnaan. Dan sifat Allah itu semuanya ula. Kaidah kedua, kesempurnaan itu hanya bisa dipahami dengan Al-Quran dan hadis Rasul. Akhirnya lahir kaidah kedua, nama Allah dan sifat Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya Rabbaniyah, harus bersumberkan dari Allah, harus bersumberkan dari Rasul Allah. Menamakan Allah dari kita sendiri dengan logika akal kita tidak bisa, karena kita tidak mampu menangkap kesempurnaan yang hakiki untuk Allah. Kadang-kadang kita berpikir ini sudah sempurna, tapi pada kenyataannya bagi Allah itu tidak sempurna. Makanya harus mengkhususkan nama sesuai dengan firman Allah dan hadis baginda Rasul. Kaidah ketiga, kaidahnya apa? Kaidah ketiga, asma'ullah a'lam wa awsaf. Nama Allah itu bukan sekedar nama, tapi nama Allah itu punya eksistensi dan identitas tunggal, menunjukkan satu zat yang tunggal. Tapi setiap nama itu punya kandungan multi sifat yang berbeda, banyak sifat. Allah Ar-Rahim, Allah Al-Karim, Allah Al-Jawad, Allah Al-Khallaq, itu semuanya sifat-sifat yang dikandungi oleh nama Allah. Kaidah keempat kita menjelaskan bagaimana kita harus mengimani nama Allah dan sifat Allah itu dengan cara menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menetapkan untuk Allah apa yang Rasulnya tetapkan untuk Tuhannya. Tidak melakukan perumpamaan tashbih, tidak memperagakan takyif, tidak membatalkan maknanya ta'til, tidak memplesetkan artinya ataupun kosakatanya tahrif. Itu tidak kita lakukan. Membaca ayat dan hadisnya, hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami tadi, kita punya kaidah ke-6, Asma Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Ini kaidah ke-5 ya, ke-5. Jadi nama Allah itu tidak terbatas, ghairi mahdudah. Ini penting karena khilafnya itu berkaitan dengan nama Allah itu 99 saja ataupun lebih. Bahkan kadang-kala di luar itu sudah menjadi seperti domain akidah. Anda meyakini apa? Allah punya 99 nama atau lebih gitu. Kalau Anda mengatakan 99, Anda langsung diarah, oh ini kelompok ataupun firqah tertentu. Kami lebih, oh ini kelompok lain.
Kalau merujuk ke hadis yang mengatakan 99, mereka merujuk ke hadis yang tadi kita bacakan. Inna lillahi, ini hadisnya. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa'nya, nanti akan kita bicarakan apa itu arti dari ihsa'. Dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Kalau sederhananya diterjemahkan itu, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga gitu. Padahal nanti akan kita jelaskan, ihsa itu bukan cuma sebatas menghafal, menghitung. Dia lebih luas lagi pemaknaan ihsa itu yang dimaksud dalam hadis ini. Allah punya ini, innalillah tis'atu wa tis'ina isman. Allah bahwa sesungguhnya untuk Allah itu 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, kalau diterjemahkan hari ini menghitungnya, maka dia masuk surga. Pertanyaannya, apakah hadis ini dipahami kalau nama Allah itu cuma 99? Ada yang memahami demikian. Ini coba lihat, ini konteks bahasanya. Allah punya 99 nama. Siapa yang menghitungnya, ini kalau terjemahan sederhana, siapa yang menghitungnya masuk surga. Apa ungkapan yang saya sebutkan tadi, itu ungkapan hadis, bisa dipahami kalau Allah itu hanya punya 99 nama? Kalau Anda bisa memahami demikian, atau Anda memahami, oh bukan cuma 99, ada lain. Coba lihat jamaah, beda dua ungkapan ini. Kalau saya berhenti di sini, ini jelas Allah cuma punya 99 nama. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Itu kita langsung sepakat kita, Allah nggak punya nama lain. 99 itu saja. Tapi ketika dilanjutkan oleh Rasul, siapa yang menghitungnya masuk surga, ini memberikan pemaknaan lain. Ini sama seperti saya contoh penyederhanaan memahami hadis ini. Saya punya 10 juta, akan saya sedekahkan. Apa Anda memahami saya cuma punya 10 juta? Tidak 10 juta yang akan saya sedekahkan. Biasanya kita yang tidak kita sedekahkan lebih banyak gitu. Lu ngapain 10 juta? Nyalung sedekah 10 jutanya. Oh, Anda cuma punya 10 juta? Bukan. Saya punya uang 10 juta, itu akan saya sedekahkan. Apa dipahami saya cuma punya 10 juta? Bukan. Saya punya uang lain, tapi yang akan saya sedekahkan itu. Itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Allah punya 99 nama. 99 nama, ini nama yang istimewa. Nama istimewa ini, siapa yang mengihsa'nya, kalau sederhana, siapa yang menghitungnya, dia masuk surga. 99 nama ini. Allah punya nama lain. Kita cari hadis baginda Rasul, petunjuk-petunjuk lain. Hadis yang kedua yang kita bacakan tadi di muqaddimah, doa baginda Rasul. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka ya Allah. Itu rahasia. Kalau saya berdoa pasti saya dahulukan dengan ungkapan tadi, hadis Rasul tadi, mujarab itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu bikulli ismin huwa laka, dengan seluruh nama yang engkau miliki. Bikulli ismin huwa laka sammaitahu bihi nafsaka, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Sammaitahu bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabin indak, nama
baik itu nama yang engkau cantumkan dalam kitab-kitabmu, au 'allamtahu ahadun min ibadik, ataupun nama yang engkau ajarkan untuk para nabimu, ataupun nama au istasartahu, nama yang hanya engkau tahu, kami tidak tahu. Itu ini jelas sekali ungkapannya, hadisnya sahih. Nama-nama yang engkau khususkan, cuma engkau yang tahu. Itu istasartahu fil ilmil ghaibi indak, dalam ilmu gaibmu. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul nanti ketika syafa'ah uzma, itu syafa'ah paling agung, syafa'ah paling besar, semua nabi itu menolak, tidak sanggup. Datang kita, umat manusia datang ke Adam, Adam mengatakan bukan saya itu. Kita kemudian berlari ke Nuh, engkau Rasul pertama. Dalam hadis seperti itu lafadznya. Oh, saya bukan itu. Semua nabi itu mencari uzur dengan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Datang ke Musa, Musa menolak. Datang ke Ibrahim, Ibrahim mengatakan saya pernah menipu 3 kali. Padahal tipuan itu dimaksud tipuan Ibrahim, tipuan benar. Menipu untuk kebenaran. Saya pernah menipu 3 kali. Saya tidak pantas untuk itu. Akhirnya semua manusia ini datang ke baginda Rasul. Analah. Aku pemilik syafaat itu, kata baginda Rasul. Di bawah arsy-Nya Allah, dalam hadis itu disebutkan, Rasul memuji Allah, bahkan memuji Allah dengan nama-nama yang tidak pernah dipuji sebelumnya. Tidak ada dalam kitab Quran, tidak ada dalam hadis Rasul. Allah akan mengilham untuk baginda Rasul nama-nama keagungan itu. Kalau anda berdoa, baca itu. Itu dahsyat doanya itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang engkau punya. Baik nama itu engkau turunkan dalam kitabmu untuk ajarkan, ataupun nama-nama, saya tidak tahu itu, tapi semua nama itu saya jadikan sebagai wasilah untuk berdoa. Kalau dalam hadis tadi, Allahumma ij'al, apa doanya? Al-Quran al-azim rabi'a qalbi. Jadikan Quran yang agung itu sebagai pelipur lara hatiku. Itu doa Rasul. Dimulai dengan tadi, dengan nama-nama Allah. Kemudian Allahumma ij'al, ya Allah jadikan Quran al-azim, Quran yang agung itu sebagai pelipur lara hatiku itu. Mau apa saja baca doa itu dengan muqaddimah tadi. Kalau versi Arabnya lebih bagus. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaitahu bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min nabiyyika aw istasartahu fi ilmil ghaibi indaka. Baru kita lanjutkan mau doa apa. Itu insyaallah ahra lil qabul, lebih dekat untuk diistijabahkan doanya. Begitu rahasia kita berdoa. Ini dari hadis itu kita dapatkan, rupanya Allah tidak terbatasi dengan 99 nama. Keunikan tradisi Arab memang demikian. Arab itu sesuatu makin agung, namanya makin banyak. Apa yang diagungkan oleh orang Arab itu namanya banyak-banyak itu. Pedang diagungkan, singa diagungkan, kuda diagungkan, itu transportasi mereka lah. Itu yang mereka agungkan itu khamar, ya dulu di jahiliyah khamar, minuman keras diagungkan. Minuman keras itu banyak nama dia. Kalau pedang itu sampai puluhan bahkan ratusan nama. Kuda itu sampai 200 sekian nama. Kadang-kala lucu kalau kita katakan Allah cuma punya 99 nama, kuda saja sama orang Arab itu, bagi orang Arab punya ratusan nama itu. Cinta, mereka suka mengagungkan cinta karena memang ahlu fitrah. Orang fitrahnya itu masih suci. Ya, di pelosok pedalaman, perbaduian itu suci sekali hati mereka. Maka cinta mereka murni sekali. Cinta itu hampir 500 kosakata. Cinta 500 kosakata itu. Kita bukan ahli suci lagi, kotor. Mata kita kotor, hati kita kotor, cinta kita tawar itu. Tawar. Bahkan maaf cakap, cinta kita terhadap istri di rumah tawar. Tawar, kotor sekali.
Maka Imam At-Tabari dulu ditanyakan, wahai Imam, kenapa kalian para ulama itu nikah sampai 4 gitu? Poligami dulu ulama-ulama itu nikah 4, 3 itu. Kita hari ini jujur saja, 1 aja nggak sanggup. Bukan tidak sanggup finansial, tidak sanggup, hasrat syahwatnya nggak sanggup. Apa kata Imam Tabari? Kalian syahwat kalian habiskan di jalan-jalan. Maka ketika pulang ke rumah, syahwat itu sudah habis. Syahwat itu suci, cuma habis. Jangan bicara poligami, 2, 3, apalagi 4 itu. 1 saja hak batinnya itu sering tidak terpenuhi. Itu cinta dalam bahasa Arab itu sampai 500 kosakata itu. Ya, di pertemuan sebelumnya saya mengatakan kalau Anda bisa bahasa Arab, istri Anda bisa bahasa Arab, itu mesranya lama gitu. Ungkapan cintanya 500 itu nggak habis-habis tuh. 1 hari 1 aja. 1 tahun itu belum habis kosakata. Kita bahasa Indonesia terlalu miskin untuk memahami itu. Akhirnya apa yang terjadi? Leuro kah? Rindu ata-ata ikilim promo. Lung sayang kerana ata-ata. Jadi nggak ada perkembangan itu. Begitu orang Arab ketika mengagungkan sesuatu itu namanya dibanyakkan. Namanya banyak, bisa ratusan itu. Maka kosakata bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang kosakatanya tidak terhingga, tidak terhitung. Yang terhitung saja 21 kali kosakata bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang katanya paling hebat, itu bahasa Arab kosakatanya itu 20 kali itu. Yang terhitung. Belum lagi yang tidak terhitung, yang tidak diketahui, digunakan oleh orang Arab tapi tidak terhimpun dalam mu'jam dan kamus bahasa Arab. Makanya ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk pengagungan, kesempurnaan pengagungan kita terhadap Allah. Kita meyakini Allah itu punya nama yang tidak terbatas. Setiap nama itu a'lam wa awsaf. Kaidah ketiga, punya kandungan sifat. Punya kandungan sifat. Jadi ketika kita melihat nama Allah, yang harus kita imani seperti ini. Ini nama Allah, Ar-Rahman. Imani dulu. Iman, Ar-Rahman itu nama Allah. Masalah orang jahiliyah dulu ketika dikatakan Ar-Rahman, mereka bertanya, "Wa man huwa Ar-Rahman?" Ar-Rahman ini siapa? Menolak. Di Sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Catat kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kami tahu. Ar-Rahman ini siapa? Ini menolak. Kita tidak, itu nama Allah kita imani. Nama Allah kita imani. Ar-Rahman itu nama Allah kita imani. Kalau tidak, sama Anda dengan orang jahiliyah. Tidak cukup mengiman itu sebagai nama. Kita mengimani itu ada kandungan sifat. Nama ini punya kandungan sifat. Apa sifat dalam kata Ar-Rahman? Rahmat, sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah. Karena apa? Alif lam ini bukan alif lam biasa. Alif lam yang ada pada nama Allah itu namanya alif lam lilam hissifah. Lilam hissifah apa? Mengindikasikan kandungan sifat. Makanya ini penting. Ketika kasih nama anak, pakai alif lam. Kalau kata yang dikasih itu kata sifat. Tujuannya apa? Supaya nama itu bukan sekedar nama. Orang tua saya nggak paham itu. Anak jabut lagi tanya jabut. Muhajir, ya muhajir. Cuma mudah-mudahan Allah bermuamalah dengan nama saya itu dengan niat bapak saya.
Oh ini hijrah, niatnya supaya betul-betul hijrah nanti ke depan, itu ya ada muhajir. Tapi kalau dikasih nama al-muhajir, alif lam itu alif lam lilam sifat. Anda secara langsung mengatakan, saya tidak mau muhajir ini jadi sekedar dia nama muhajir, tapi saya mau sifat hijrah itu ada padanya. Karim, kasih nama anak Al-Karim. Al-Karim. Maka orang Arab dulu itu jarang memberikan nama tanpa alif lam. Ya, Karim aja langsung, tidak ada. Kalau nama yang diberikan itu nama punya kandungan sifat. Kasih alif lam. Alif lam itu apa? Kalau alif lam itu masuk ke dalam kata yang punya kandungan sifat, itu namanya alif lam lilamhi sifat. Lamhih itu untuk mengindikasikan ada sifat di dalamnya. Jadi ketika kita menamakan Allah bukan Rahman, Ar-Rahman, punya kandungan sifat Rahman. Al-Jawad, Al-Karim, Al-Qadir, Al-Qahar, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al. Semua Al itu penting. Rahim, Anda boleh menamakan anak Anda Rahim, tapi tidak boleh Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim itu cuma Allah gitu. Kalau mau kasih nama anak Rahim boleh, Rahman nggak boleh, itu nama khusus. Nanti akan kita pelajari, ada nama khusus, ada yang boleh dinamakan makhluk dengannya, tapi dengan ketentuan tertentu. Nah, ini penting jamaah kaum muslimin. Kemudian apalagi yang harus kita imani? Yang harus kita imani selanjutnya, kalau sekiranya kata ini, kalau bahasa Arabnya itu kata muta'addin, punya sifat-sifatnya itu butuh objek. Apa bahasa linguistiknya itu Pak? Karakteristik atau apa? Kata yang punya kandungan sifat dan sifat itu butuh objek. Memukul kan butuh siapa yang dipukul. Kan nggak mungkin memukul tapi sendiri gitu. Memukul, siapa yang dipukul? Kalau dalam konteks ini, Allah Maha Pencipta, apa yang diciptakan? Ada objeknya. Allah Maha Pengampun, apa yang diampunkan? Ada objeknya. Kalau kata sifat ini punya kandungan objek, itu kata muta'addin, maka kita harus mengimani satu lagi. Harus mengimani konsekuensi dari nama itu. Dalam surah Al-Maidah Allah bercerita tentang para perampok, yaitu quta'ut turuq. Quta'ut turuq bahasa Arabnya pemotong jalan, itu para perampok. Allah mengatakan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Kecuali orang-orang dari para perampok itu sudah bertobat. Kalian belum pernah menangkap mereka. Ini kata Allah. Kalau perampok, begal, ditangkap langsung dihukum. Ya, kalau praktek hukum syar'inya seperti apa? Perampok itu disesuaikan apa yang dia lakukan. Kalau dia membunuh, dikisas, dibunuh. Kalau dia merampok cuma sebatas mencuri, ya hukum mencuri. Kalau ada yang harus dikisas dan mencuri juga, artinya hukum mencuri dan juga hukum kisas. Allah mengatakan kalau mereka para perampok itu sudah bertobat. Mereka perampok tapi lama dulu merampok, sekarang sudah tobat, sudah baik. Min qabli an taqdiru alaihim. Mereka bertobat sebelum kalian mampu menangkap mereka. Fa'lamu, maka ketahuilah Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa maksudnya ini? Maksudnya para ulama mufassirin sepakat, para perampok itu sudah bertobat sekarang, kita baru bisa nangkap mereka itu setelah bertobat.
jangan dihukum lagi. Dari mana kita dapatkan kata jangan dihukum lagi? Dari ujungnya, karena Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Ketika Allah mengatakan Allah itu Maha Pengampun, itu artinya apa? Allah sudah mengampuni mereka, Anda jangan hukum mereka lagi. Itu mengimani konsekuensi dari nama itu. Allah itu Ghafurun Rahim. Itu mengimani konsekuensi dari nama Allah itu. Ada nama Allah yang sifatnya ghair muta'addiyah, yaitu tidak butuh objek. Allah Maha Perkasa misalnya, Al-Qahhar, tidak butuh objeknya apa. Allah Maha Dermawan, butuh apa yang dermawannya, apa yang diberikan gitu. Ada yang tidak butuh, ada yang butuh. Kalau yang butuh itu harus ada satu lagi tambahannya, Anda mengimani konsekuensi dari nama itu. Konsekuensi nama itulah yang kita jadikan sebagai mediasi kita berdoa, wasilah kita berdoa. Ya Ghaffar, wahai Maha Pengampun, ampuni aku. Karena itu Maha Pengampun butuh objek. Ya Allah, jadikan aku objek pengampunanmu. Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Penyayang, irhamni, sayangi aku. Karena Rahman Rahim itu butuh objeknya, maka jadikan aku sebagai salah satu dari objek yang engkau sayangi. Kita mengimani konsekuensinya. Bukan cuma sebatas kita meyakini itu ada sifatnya, kita yakini sifat itu ada dan memang terjadi untuk objek-objeknya. Seperti itu kita mengimani nama Allah. Kalau dalam ilmu linguistik itu, ilmu lughah, itu ada bahasanya semantik, ya, ilmu semantik. Cara memahami apa? Pemaknaan lafaz terhadap makna. Pemaknaan lafaz. Itu penting juga kita pahami dalam mempelajari nama Allah. Kalau misalnya saya kasih ada 3 penunjukan makna lafaz terhadap objek visualnya. Ketika kita katakan, misalnya saya mengatakan mobil, yang ada di kepala Anda apa? Ya, Anda tahu langsung mobil, ya, mungkin gambar mobilnya, ya, lengkap dengan semuanya, lengkap semuanya, ini mobil, ini mobil. Kadangkala kita menyebutkan mobil, tapi yang kita maksud cuma bagian tertentu dari mobil. Kenapa Ustaz mobil saya rusak, padahal yang rusak bannya? Kan tidak mobil kita semuanya rusak gitu. Mana mobilnya Ustaz? Mobil saya rusak, padahal yang rusak apanya? Mungkin bagian tertentu dari mobil itu yang rusak. Kadangkala kata ini kita sebutkan, yang kita inginkan itu bagian tertentu. Anda bisa memahami secara tersirat. Mobil, apa yang Anda pahami? Ada pembuat kan nggak mungkin mobil ada sendiri dia. Ini ada pembuatnya. Coba Anda pahami. Kadangkala kita memahami mobil itu dalam konteks mobil itu semua lengkap, berjalan dia, aktif dan sebagainya. Kadangkala kita pahami mobil itu cuma bannya. Kadangkala kita pahami mobil itu cuma sebatas pembuatnya. Ini dalam ilmu linguistik, ilmu semantik, ilmu dalalah. Mobil itu ketika dipahami seluruh objeknya, itu namanya secara mutabakah. Mutabakah itu penunjukan kata mobil untuk seluruh mobil itu mutabakah. Kalau menunjukkan sebagian, itu secara at-tadammun. Tadammun itu sebagian.
Kadangkala Anda sebutkan mobil yang Anda maksud bannya. Kadangkala Anda sebutkan mobil Anda maksud setirnya. Kadangkala Anda sebutkan mobil yang Anda maksud spionnya bahkan. Relah motolun, purlah spion. Mobil Anda tidak rusak, yang rusak itu cuma spion, kacanya. Kadangkala Anda sebutkan mobil yang Anda maksud itu pembuatnya. Karena itu bisa dipahami secara makna. Ini namanya secara iltizam, keharusan makna. Kalau mutabakah secara seluruh makna. Tadhammun itu secara sebagian makna. Iltizam itu secara keharusan makna. Kalau ada mobil harus ada pembuatnya. Sekarang tiga bentuk semantik dalalah ini kita bawa untuk nama Allah. Coba dipahami. Bagaimana cara kita beriman terhadap nama Allah? Allah punya nama Al-Khallaq. Apa arti Al-Khallaq itu? Maha pencipta. Kalau kata Al-Khallaq itu menunjukkan seluruh apa yang dikandungi oleh kata Al-Khallaq secara mutabakah. Apa maksud dari Al-Khallaq? Al-Khallaq itu secara mutabakah ada zat Allah dan ada sifat Al-Khalq, menciptakan. Ketika Anda mengatakan Allah itu maha pencipta, artinya Anda sudah mengatakan Allah itu ada zat dan ada sifat maha penciptaan. Tapi ketika secara tadhammun Anda mengatakan Al-Khallaq, maksud Anda zat saja. Itu sebagian dari makna Al-Khallaq. Atau maksud Anda cuma maha penciptanya saja, tidak Anda inginkan zatnya. Itu sebagian, itu secara tadhammun. Coba dipahami pelan-pelan. Baik itu dari hinola ilmu fu. Lehpu semantik benar ustaznya. Bukan semantik, tanya teknik elektro kuliah dah. Ya, ini orang linguistik ya. Secara keharusan, ketika Anda mendengar kata Maha Pencipta, harus apa? Maha Pencipta itu harus apa? Harus? Tidak mungkin ada yang menciptakan. Allah Maha Pencipta itu. Harus apa misalnya? Harus Al-Hayyu, Allah itu harus hidup. Kalau enggak hidup bagaimana bisa menciptakan? Itu kita pahami keharusan itu dari kata Al-Khallaq. Allah Maha Pencipta, artinya Allah harus hidup. Allah harus berilmu. Allah harus ingin irada. Allah harus mampu. Allah harus apa lagi? Allah harus bijak. Kalau tidak teratur penciptaannya. Allah harus hikmah, Al-Hakim. Coba lihat. Dengan cara seperti ini banyak sekali nama Allah bisa kita tetapkan walaupun hanya sebatas kita pelajari satu dari nama Allah. Ya, seperti itu. Ketika kita mengatakan Allah itu Al-Khallaq, berarti Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup. Karena yang maha hidup yang mampu menciptakan. Allah itu punya iradah. Karena kalau tidak punya iradah, ya kita sama semua penciptaannya. Anda beda jenggotnya, beda wajahnya, itu karena Allah punya keinginan. Kalau Allah tidak punya keinginan, ya satu produknya. Masuk masjid kita nggak tahu, ya sonan ron, bentukan. Tapi ketika Allah punya keinginan, maka lahirnya perbedaan ini. Allah punya kudrah, Al-Qadir, Al-Qahar. Itu semuanya bisa kita pahami keharusan dari makna Al-Khallaq. Nanti pulang ke rumah coba itu dipraktekkan. Saya ambil satu nama Allah. Oh, ini menunjukkan adanya zat Allah. Kan tidak mungkin nama tidak ada zat. Menunjukkan ada kandungan sifat di dalamnya. Kemudian kata itu menunjukkan ada keharusan dari nama itu. Begitu cara
memahami nama-nama Allah. Ya, begitu cara kita memahami nama-nama Allah. Maka itu jadi ilmu tersendiri, jadi ilmu yang luar biasa kalau kita betul-betul memahaminya. Kenyamanan, ketenangan hidup Anda, Masya Allah. Anda tahu nama Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Kecil besar Allah tahu. Yang luput dari mata kita Allah tahu. Nyaman hidup kita, nyaman. Oh, Allah tidak mensia-siakan saya. Allah tahu segalanya. Masalah yang saya pendam dalam hati saya paling dalam, orang di rumah tidak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Nyaman sekali hidup Anda. Maka tauhid asma dan sifat ini, orang yang membatalkan maknanya itu rugi dia. Rugo. Kalau Anda imani benar, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Rusak kita hari ini karena rusak tauhid asma dan sifat. Tidak kenal Allah. Orang datang kepada Umar bertanya, wahai Umar, apa beda kami tabi'in itu? Kok sahabat itu beda sekali dengan kami? God, baik semuanya, Masya Allah. Jadi pemimpin jujur, jadi ulama jujur. Dari ini kok bisa kalian itu seperti itu? Kata Umar, apa beda kami dengan kalian itu? Dua saja. Kami mengenal Allah, maka selalu menghadirkan Allah. Kami beriman terhadap hari akhir, maka selalu berfikir kami akan diminta pertanggungjawaban. Dua saja. Allah, hari akhir, dah cukup. Maka dalam banyak ayat itu Allah ulangi, Qul amantu billah wal yaumil akhir. Allah, hari akhir. Allah, hari akhir. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Itu sudah cukup untuk merubah itu. Merubah masyarakat dengan itu cukup. Semuanya akan berubah itu. Kalau memang seperti itu pembinaan karakternya itu. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nama-nama Allah demikian. 99 nama, ya. Para ulama masih berselisih untuk penentuan 99 nama. Itu belum final. Kalau besok datang satu orang lagi beristihad dia, bagi saya 99 bukan nama yang ma'ruf itu, nama lain dimasukkan. Bisa saja karena ini produk istihad. Rasul cuma mengatakan 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Rasul tidak mengatakan namanya ini. Enggak ada satupun hadis sahih dari baginda Rasul penentuan 99. Para ulama beristihad, Ibnu Taimiyah punya istihadnya, Imam Tirmizi punya istihadnya. Akhirnya mungkin hampir disepakati ada sekitar berapa? 81 nama didapatkan dari Al-Qur'an. 18 nama itu berdasarkan hadis. Yang 18 ini masih sangat diperselisihkan. Yang satu menilai, oh itu bukan nama Allah. Yang satu menilai, itu nama Allah. Punya kesempurnaan, kandungan macam-macam. Itu produk istihad. Tidak ada yang harus kita salahkan. Kalau sesuai dengan kaidahnya, kesempurnaan. Kalau tidak sempurna, kita tidak menamakan nama Allah itu, dan begitu juga para ulama tidak menamakan Allah dengan nama itu. Ini produk istihad. Nanti akan ada pertanyaan ke-52, nama-nama Allah dari Quran. 53, nama-nama Allah dari hadis. Cuma cara mengimaninya, ya caranya seperti ini. Baik dengan cara dalalah tadi, ya, ataupun dengan apa mazmun, maksud kandungan dari sebuah nama itu. Nah, itu caranya demikian. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan materi ke depan tidak lebih berat. Mantakala saya tinggal oleh dong. Ini nggak ada kandungan falsafah, nggak ada di sini.
Anda tidak mau memahami yang panjang lebar ini, pahami saja apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, aku tetapkan. Rasul tetapkan, aku tetapkan. Allah nafikan, aku nafikan. Rasul nafikan, aku nafikan. Aku tidak memperumpamakan Allah dengan makhluk, tidak memperagakan bentuk dari sifat Allah, tidak kita batalkan maknanya, tidak kita plesetkan arti dan kosakatanya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan ketauhidan Anda terhadap asma'ullah al-husna dan sifat-sifat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.